Kejadian pasal 23, kisah tentang Sarah meninggal. Ini luar biasa, ada 20 ayat di pasal 23. Dan Abraham sangat bersedih dengan kematian Sarah. Dan dia ingin ada sebuah tempat khusus untuk memakamkan istri yang dia cintai ini. Lalu pergilah Abraham kepada Bani Het dan meminta sebuah tanah, ya. Dan Bani Het ingin memberikan gratis sebidang tanah itu, tapi Abraham ingin membayar. Dan akhirnya setelah terjadi nego, Abraham memberikan 400 sikal perak kepada Bani Het. Dan kemudian dia memakamkan akan Sarah. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dapat dalam cerita 20 ayat di pasal 23 kitab Kejadian ini? Hal yang pertama yang kita bisa dapati, ternyata bagi seorang yang hidupnya beriman kepada Tuhan, mental yang harus dia miliki adalah mental untuk memberi, dan harusnya bukan mental untuk mendapat gratisan. Katakan amin. Nah, ini mungkin filosofi terbalik dengan hidup. Secara natur ya, siapa sih yang gak ingin ditraktir? Siapa sih yang gak ingin dapat semuanya gratis? Tapi Abraham meletakkan sebuah fondasi. Dia mau dikasih tanah gratis loh oleh Bapak Ibu, oleh Bani Het. Tapi dia bilang tidak, aku ingin membeli. Nah mereka berusaha mendesak, tapi dia bilang aku ingin membeli. Dan akhirnya terjadi sebuah transaksi dan dia membayar 400 sikal perak. Mari pikirkan sampai malam ini, apakah mentalmu adalah mental gratisan selalu? Kita lebih suka diajak orang untuk ya sesuatu yang gratis, ya. Tapi tangan kita selalu sulit untuk terbuka dan memberkati orang. Orang beriman harusnya punya sebuah lifestyle yang berbeda. Katakan amin. Kenapa saya suka memberi? Karena saya yakin bahwa waktu saya memberi, saya gak pernah kehilangan apa-apa. Saya sementara menabur bagi kekekalan saya. Tuhan Yesus mengajar, ayo memberi. Bahkan kalau kalian memberikan sesuatu, berilah kepada orang miskin yang gak mungkin bisa kembali memberkatimu, supaya upahmu tetap ada di sorga. Mental orang beriman adalah mental memberkati, bukan menerima sesuatu secara gratis. Maka kadang-kadang dalam doa kita berharap kita menerima sesuatu yang gratis. Saudaraku, orang beriman selalu suka dengan namanya korban. Karena itu kalau kita lihat Alkitab penuh dengan kata korban. Sebab memang Allah menyukai korban. Malam ini saya dan Bapak Ibu bisa beribadah karena Yesus telah jadi korban kita. Kalau tidak ada korban, maka tidak ada penebusan. Jadi mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, pikirkan kembali, renungkan lagi, sudah berapa lama Bapak Ibu hidup. Bukan berarti ditraktir tidak boleh. Saya juga suka ditraktir Bapak Ibu. Tapi kalau keterusan ditraktir, dan saya nggak pernah bisa belajar memberkati. Wow, di mana iman saya? Semakin kita takut memberkati, sebab apa? Kita takut kekurangan. Atau jangan-jangan kita tamak. Kita cuma ingin menimbun harta yang banyak tanpa kita berpikir tentang kekekalan kita. Lihat Abraham, mau dikasih gratis? Tidak. Bukan dia sombong, tapi dia lagi meletakkan sebuah dasar. Siapa orang beriman? Orang beriman adalah dia berani memberi. Ya, dia berani memberikan apa? Abraham sudah punya semuanya. Dia nggak ingin ada orang lagi susah dengan dia. Dia ingin memberkati orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, apa yang kita dapat belajar? Kalau saudara membaca ayat-ayat pertama dari pasal 23. Abraham dilihat bagaikan seorang raja. Kenapa mereka mau kasih gratis tanah kepada Abraham? Karena hidup Abraham dilihat seperti seorang raja. Seorang yang sangat punya pengaruh. Dia cuman masyarakat biasa, tetapi oleh Bani Het dia udah dilihat seperti raja, seorang yang sangat punya pengaruh atas mereka. Itulah orang beriman. Harusnya kita membawa dampak positif dimanapun kita berada. Katakan amin. Sebagaimana Abraham mampu, saudara, mampu sehingga lingkungan itu melihat dia seperti seorang yang sangat punya pengaruh. Pada secara yuridis dia bukan raja mereka, tapi mereka menganggap dia seperti raja mereka. Luar biasa. Makanya begitu dia susah beramai-ramai datang, kau pilih aja tanahmu di mana, kau minta saja dan makamkan istrimu. Luar biasa. Ini menjadi perenungan saya sebagai orang beriman, sebagai hamba Tuhan.
Sudahkah hidup saya membawa pengaruh di setiap komunitas di mana saya berada? Coba pikirkan, setiap komunitas yang Bapak Ibu berada, apakah Anda sudah punya pengaruh yang positif ataukah lebih banyak pengaruh yang negatif? Ini harus menjadi perenungan, sebab bagi orang beriman, setiap tempat di mana kita ada, tempat itu harus diberkati karena kita. Orang-orang harus dihidupkan, orang harus bisa melihat inspirasi hidup dari kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Orang-orang bergairah setiap melihat kita, berhadapan dengan kita, bertemu dengan kita. Saya sangat diberkati dengan ayat-ayat yang hebat di Kejadian 23 ini. Betapa seorang Abraham punya pengaruh hidup yang sangat luar biasa. Malam ini, sebelum kau tidur, renungkan kembali. Sudahkah di kantormu, di tempat pekerjaanmu, di keluarga besarmu, di hidup bertetangga, sudahkah Anda punya pengaruh yang positif sehingga orang melihat hidupmu, orang memuliakan Allah karena hidupmu? Sudah saatnya, mari kita suka menabur berkat. Sudah saatnya hidupmu dan hidupku memberkati komunitas.